Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, alhamdulillah, 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 Abah. Baik, 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 baik. Alhamdulillah kalau begitu Gus. Ini saya Hamid ini Gus dari Jombang. Saya menyimak diskusi antum di peta Islam yang gayeng dengan si Oppo atau siapa itu. Ya jadi mohon maaf ini Gus, saya agak prihatin sih melihat kondisi yang seperti ini ya umat kita ini. Sebenarnya kalau menurut Gus Romli, kondisi umat Islam kini atau kondisi Islam hari ini apa sudah baik-baik saja atau sebaliknya yang terjadi gitu Gus? Nggih, matur sembah nuwun, Abah Hamid, Jombang nggih. Masyaallah ya. Wonosalam napa pundi Jombangipun niku? Nggih. Mekaten Abah. Menurut saya perkembangan umat Islam dewasa ini memang menggelegar ya, baik dalam ranah pemikiran maupun dalam ranah perbuatan-perbuatan nyata. Tetapi tentu saja di dalamnya ada pernik-pernik, ada bagian-bagian yang mengasyikkan ya. Terutama mengenai apa petunjuk dari hadis iftiraq itu, bahwa memang sudah diberikan ya sinyal-sinyal bahwa dalam tubuh umat Islam memang akan terpecah menjadi 73 firqah. Nah, firqah-firqah itu sekarang ini antara lain kita lihat bersama, kita dengar bersama tentang apa yang kita sebut ingkarus sunnah, seperti yang dipresentasikan oleh Abah Gus Oppo menika Abah. Jadi sementara itu, dan saya kira saya dengar, saya pernah membaca juga bahwa kelompok ingkarus sunnah itu memang eksis sejak lama. Bahkan di Lumajang dulu ketika saya sebagai bendahara PCNU Kabupaten Lumajang, ya sudah kita sikapi aliran semacam itu, karena bahayanya lebih besar kalau tidak kita sikapi dengan benar. Begitu Abah Hamid Jombang. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Oh gitu. Iya jadi saya di Jombangnya di Perak Gus. Jadi lebih dekat ke Kertosono daripada ke Jombang. Gitu. Baiklah, terima kasih Gus atas uraiannya tadi. Karena selama ini cucu saya nih. Ini agak kritis nih, lagi usia kuliah gitu. Sering mengatakan kepada saya sebagai kakeknya ini, mengajukan pertanyaan yang saya sendiri nggak bisa jawab nih Gus. Mudah-mudahan Gus Romli bisa memberi penyerahan ya. Pertanyaan menggelitiknya itu begini Gus. Mbah, umat Islam ini terbagi menjadi bukan 73 lagi tapi udah ribuan. Jadi hadis itu udah nggak valid Mbah. Gitu ya. Lalu masing-masing kelompok itu
benar dan tidaknya diukur dengan apa, Mbak? Kan semua mengatakan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, ya kecuali yang ingkar sunnah tadi gitu. Tetapi sesama berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah saja itu juga tidak harmonis, malah kadang bermusuhan. Nah ini ketika sesama umat Islam bermusuhan, ini yang tepuk tangan kan orang kafir, Mbak. Ah begitu guys. Dan permusuhan antar umat Islam ini abadi. Seakan-akan umat Islam ini nggak punya akal nggak sih untuk mencari cara untuk menyelesaikan solusi problem antar internal umat, biar nggak diketawain terus sama siapa tuh para buzzer katanya gitu. Jadi yang diminta gini Gus, bukankah Islam itu pernah terjadi, pernah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi pada tahun 1 sampai 10 Hijriah di Madinah menurut catatan sejarah. Nah, apakah tidak ada data berupa kitab, tarikh atau hadis tentang bagaimana sih sebenarnya bentuk wujud atau penampilan Islam yang benar, Islam yang asli, Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah pada tahun 622 hingga 632 Masehi di Madinah dahulu itu seperti apa untuk kita jadikan referensi bersama. Kalau mungkin bahkan kita jadikan bagian dari formula pemersatu umat, karena bersatu itu kan perintah Allah itu, dan berfirqah-firqah itu larangan Allah, begitu katanya di dalam surat Al-Maidah ya. Jadi sekarang umat Islam ini punya upaya nggak untuk mempersatukan kelompok umat Islam sendiri, atau lebih suka dengan perpecahan yang mengakibatkan kelemahan di dalam segala bidang ini? Kira-kira begitu Mbak Gus, pertanyaan cucu saya tuh. Jadi mohon maaf ini agak menggelitik dan saya sendiri tidak bisa menjawabnya, karena yang diminta itu data, referensi baku tentang berquran, bersunnah itu wujudnya seperti apa. Apa iya seperti kita sekarang ini yang carut marut berfirqah-firqah dan saling bermusuhan ini? Kira-kira begitu Gus. Mohon maaf Gus. Ini pertanyaan cucu saya nih. Matur nuwun atas waktunya Gus sebelumnya. Nggih, Abah Hamid. Saya niku. Jadi begini ya. Tentang hadis iftiraq dulu. Bahwa hadisnya itu memang sahih ya, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan insyaallah yang lain-lain, bahwa di sana dari berbagai hadis, matan konten hadis itu, bahwa Yahudi akan terpecah menjadi 71 firqah, Nasrani menjadi 72 firqah, dan Islam menjadi 73 firqah ya. Itu menurut para ahli hadis, antara lain Profesor Dr. Habib Muhammad Baharun ya. Itu jumlah di sana lebih menekankan kepada arti secara kinayah atau pasmon atau metaforis atau majasi ya, yaitu bermakna saking banyaknya begitu. Bukan jumlahnya itu saja, bukan. Itu yang pertama. Banyak di dalam Al-Quran itu tentang jumlah arti secara majasi itu, misalnya seandainya engkau ya Muhammad meminta ampun 70 kali, kan ada begitunya di Quran, surat apa saya lupa itu.
Itu artinya juga bukan secara hitungan 70 kalinya, bukan, tetapi secara kualitas, saking seringnya, saking banyaknya kalau dalam hadis iftiraq ini. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan hadis iftiraq ini memang sudah nyata bahwa Yahudi, Nasrani, dan Muslimin itu sendiri memang berfirqoh-firqoh. Kenyataannya, faktanya sampai sekarang juga firqohnya banyak itu. Jadi secara kualitas, kalau diartikan secara kuantitas ya tidak nyambung dengan fakta sejarah dan fakta kekinian. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga tentang wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, itu memang sababun nuzulnya itu berkaitan dengan keadaan masyarakat Madinah waktu itu, sehingga timbul apa yang disebut dengan Piagam Madinah, Madinah Charter ya. Itu bukti dan fakta sejarah. Nah, tetapi sejak baginda Nabi wafat, itu firqoh-firqoh itu mulai muncul. Kenapa muncul? Ya karena memang sudah diprediksikan oleh baginda Nabi melalui hadis iftiraq tadi. Ya, jadi begitu ya. Tentang bahwa firqoh mana yang benar. Firqoh yang benar menurut hadis ya firqoh yang bersandarkan kepada ma'ana alaihi wa ashabi, begitu loh. Jadi firqoh yang berpedoman kepada ma'ana alaihi, yaitu apa, wa ashabi, tentu saja firqoh yang berpedoman kepada Al-Qur'an. Tapi bukan saja loh, di sana ma'ana alaihi itu kan as-sunnah. Nah, as-sunnah itu kan ada perkataan beliau, perbuatan beliau, dan persetujuan beliau, 3 pilar. Juga wa ashabi. Nah, dari makna wa ashabi ini juga apa namanya, sunnah-sunnah yang dikerjakan oleh para sahabat baginda Nabi. Sehingga menurut Quran surat Al-Maidah, An-Nisa ya, ayat 59 ya. Jadi firqotun najiyah atau firqoh yang selamat itu yang berpedoman kepada Al-Quran dan as-sunnah. Jangan dipotong. Jangan Al-Quran saja sudah cukup. Salah itu. Itu ingkarus sunnah. Nah, jadi berdasarkan semua yang saya ceritakan itu, al-firqatun najiyah, firqoh yang selamat dunia akhirat, itu adalah firqoh atau kelompok yang berlandaskan kepada Al-Quran dan as-sunnah, baik merupakan sabda baginda Nabi, juga perbuatan baginda Nabi, juga persetujuan baginda Nabi, dan berdasarkan kepada ijma ya, kesepakatan para ulama ahli ilmu ya tentang hukum-hukum syariat, berdasarkan ilmu juga, dan kepada sumber hukum yang selanjutnya adalah qiyas, yaitu permisalan suatu permasalahan yang tidak pernah terdapat di zaman baginda Nabi, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman tabi'in. Jadi itulah, selama firqoh itu berpedoman kepada Al-Quran dan as-sunnah 3 pilar dan ijma ulama ahli ilmu dan juga kepada qiyas, maka itulah yang disebut dengan al-firqatun najiyah.
firqah, kelompok yang selamat di dunia dan di akhirat. Bagaimana dengan kelompok-kelompok yang lain, terutama yang mengingkari sunnah dengan berpedoman bahwa Al-Quran sudah sempurna, Al-Quran sudah terperinci, Al-Quran sudah lengkap, Al-Quran sudah jelas. Itu memaknai ayat Quran tanpa dengan ilmu. Artinya memaknai secara sendiri-sendiri, tidak memaknai Al-Quran berdasarkan ahli Al-Quran, yaitu para mufassir. Itulah yang diancam oleh hadis, man ta'allama al-Quran bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu finnar. Siapa saja yang berbicara tentang Al-Quran, di sini maksudnya menafsirkan, memaknai Al-Quran dan sebagainya itu bi ghairi ilmin, artinya tanpa ilmu yang memadai. Ilmu memadai itu ada 15 ilmu alat. Nahwu, sharh, balaghah, mantiq, bayan, macam-macam itu. Kalau tanpa ilmu itu dan tanpa merujuk kepada mufassir, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Seperti mohon izin, mohon maaf, sering kita dengar kan, orang-orang ingkarus sunnah itu menafsirkan Quran dengan pendapatnya sendiri, tanpa ilmu itu. Bahkan menuduh kami yang berpedoman kepada Quran, sunnah, ijma' dan qiyas itu sebagai kelompok ingkarul Quran. Itu ngawur lagi itu. Gitu kan? Ngawur. Wong yang kita bahas ini berdasarkan Quran, berdasarkan sunnah 3 pilar, berdasarkan ijma' ulama ahli ilmu, juga berdasarkan qiyas, gitu lah. Kok tadi kita dituduh ingkarul Quran? Oh, itu ngawur lagi itu. Ngawur. Itu menjadi tertawaan semua orang kok. Jadi sekali lagi Abah, bahwa tentang firqah-firqah, baik di kalangan Yahudi, di kalangan Nasrani, di kalangan kita umat muslimin, itu sudah merupakan keniscayaan yang sudah diinformasikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, tetapi sekali lagi mengenai jumlah di sana bukan berarti pengertian secara teks atau letterlux, bukan itu, tapi pengertiannya secara kualitatif, yaitu saking banyaknya, saking seringnya, begitu. Seperti dalam ungkapan kita sehari-hari, oh itu 7 pusing 7 keliling, nah itu kan, apa tuh pusingnya 7 terus berkeliling-keliling kan enggak. Misalnya itu apa, ada lagi itu apa, kena musibah, apa ada istilahnya itu. Jadi apa, ya itulah, misalnya sudah terjatuh tertimpa tangga gitu kan, celaka 12 gitu loh. Bukan soal jumlah seperti yang Alhamdulillah, baik Gus. Terima kasih atas uraiannya. Dulu pernah saya mengajukan jawaban yang mirip-mirip lah dengan yang Gus Romli sampaikan tadi. Tetapi cucu saya ini nampaknya kurang puas Gus dengan jawaban itu, karena kata cucu saya nih, pertanyaan ini diajukan bukan hanya kepada saya, tetapi kepada banyak orang dengan berbagai kelompok, Gus. Mungkin termasuk kelompok ingkarus sunnah itu. Tetapi selain daripada kelompok ingkarus sunnah, kelompok-kelompok yang sudah sama nih, Gus. Kelompok-kelompok yang sudah menyatakan diri berpegang teguh kepada Al-Quran, sunnah, hadis, ijma' qiyas, gitu ya. Kelompok-kelompok yang sudah sama berpegang kepada keempatnya, itu ternyata masih berfirqah juga antar sesama, katakanlah aswaja gitu ya. Masih tidak harmonis, tidak bisa bekerja sama, sehingga melahirkan satu pemandangan bagi orang kafir itu melihat,
oh Islam itu memang ruhama'u bainahu masyidau alal kufar, orang mukmin itu memang fa aslihu baina akhwaikum gitu kan. Tidak ada itu, yang ada adalah firqah-firqah yang berhadapan-hadapan, walaupun prinsip dasarnya udah sama, Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Gus. Begitu. Apalagi kalau dia melihat partai Islam gitu ya, Gus. Ini maaf, ini saya lihat Gus Romli kan ada di partai Islam P3 ya, Gus. Nah, itu menunjukkan bahwa definisi yang definitif tentang Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas itu masih perlu diselaraskan dengan alat ukur yang standar gitu, Gus. Jadi berquran, bersunnah, berijma, dan Qiyas itu harus diukur dengan apa sehingga tidak terjadi perselisihan paham dan berdiri pada posisi masing-masing, sehingga tidak akan pernah terjadi yang namanya fa aslihu baina akhwaikum seperti yang dicontohkan pada zaman Nabi, seperti kaum Ansor dan Muhajirin yang kal jasadil wahid, kemudian berbuat bersama sehingga citra Islam itu adalah ya'lu wa la yula alaih. Seperti itu, Gus, pertanyaannya. Makanya tadi pertanyaan yang paling menohok itu adalah berquran, bersunnah, berijma, dan qiyas versi Rasulullah dan sahabat pada tahun 1 sampai 10 Hijriah di Madinah itu berdasarkan data tarikh atau sirah nabawi atau hadis, itu wujud dan tampilan serta struktur bentuknya itu seperti apa gitu loh. Nah, itu kalau ada, maka apa nggak sebaiknya berquran, bersunnah, berijma, dan qiyas itu menjadikan satu referensi bersama tentang bagaimana bentuk wujud berquran, bersunnah yang paling benar menurut uswah, contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Itu, guys. Nah, jadi esensinya atau titik pentingnya adalah pada upaya untuk mencari referensi bersama untuk menakar keyakinan yang dianggap oleh cucu saya ini tidak menjadikan umat Islam itu kal jasadil wahid, tetapi justru berfirqah-firqah, di mana berfirqah itu juga dilarang oleh Allah gitu kan, membanggakan kelompoknya, golongannya. Nah, itu kan dilarang, Gus, itu katanya begitu. Jadi titik tekannya pada situ, Gus. Oh, cucu saya ini rupanya sedang mencari upaya untuk agar umat Islam bersatu, dengan bersatu itu menjadi kuat, dengan kuat itu bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan Quran dan Sunnah seperti yang diuswahkan Rasulullah. Kira-kira begitu, guys. Tadi titik tekannya pada bagaimana sih bentuk Islam yang benar, Islam yang asli, Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga siapapun yang menyatakan berquran, bersunnah, ijma, dan qiyas, referensi bakunya adalah periode 1 sampai 10 Hijriah tadi, guys, bukan yang lainnya. Karena Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah saja uswah hasanah itu. Kalau Rasulullah juga mengatakan wa ashabi, dengan juga sahabat, ya tentu sahabat yang sesuai dengan uswah Rasulillah. Saya kira begitu kan, guys. Wah, ini pertanyaan cucu saya ini cukup berat, Gus, bagi saya. Monggo, Gus, dicerahkan, Gus. Matur nuwun sebelumnya. Alhamdulillah. Bisa jadi cucu panjenengan itu cenderung kepada aliran ingkarus sunnah ya, atau syiah ya. Tadi kan ya sahabat yang harus sesuai dengan uswah Rasulullah gitu kan. Bahaya itu. Mohon dibimbing yang benar cucu panjenengan. Jadi begini, bahwa cucu panjenengan tadi
memaknai ayat-ayat Al-Quran itu tidak pada tempatnya. Misalnya ruhama'u bainahum, ya kan? Itu tentang sikap ya, sikap sesama muslim. Ya harus berkasih sayang. Kita dengan cucu panjenengan yang cenderung ingkarus sunnah bahkan syiah itu harus ruhama'u bainahum, saling kasih sayang. Tetapi ya terhadap firqoh itu persoalan yang furu, bukan dalam persoalan yang usul ya. Kalau persoalan yang usul misalnya tentang ketuhanan ya dan tentang kenabian itu sudah final. Itu persoalan usul ya. Nah, tetapi persoalan firqah ini lebih kepada persoalan yang furu, artinya tentang penafsiran, pemaknaan yang semuanya itu benar. Karena apa? Semuanya itu ternyata punya hujjah dari Quran dan sunnah juga ternyata. Misalnya contohnya qiraah sab'ah, 7 versi bacaan dalam Al-Quran. Itu jangan harus di satu versi saja, gak bisa. Karena ternyata qiraah sab'ah itu semuanya benar karena semuanya mempunyai sanad yang nyambung sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, apa ukurannya ketika kelompok yang berpedoman pada Quran, sunnah, ijma, qiyas itu ukurannya adalah perbuatan kita, amaliah kita sehari-hari gitu loh. Kalau amaliahnya cenderung sering mempertanyakan apa ukurannya, terus bagaimana dengan harus bersatu, ya gak mungkin itu. Pertama begini, karena ternyata dalam hadis juga ya, kita ini diperintahkan untuk mengikuti kelompok yang mayoritas. Misalnya hadis terkenal itu riwayat Ibnu Majah ya, juga ya diriwayatkan oleh siapa itu, Abdun bin Humaid ya, juga At-Tabrani, juga Al-Lalikai, juga Abu Naim Al-Asbahani, juga Al-Hafidh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, bahwa Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisawadil a'zam. Jadi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, ikutilah kelompok mayoritas, yaitu as-sawadul a'zam. Nah, dalam faktanya, kenyataannya dari firqoh-firqoh di dalam muslim sendiri ya, yang saking banyaknya itu disebut dengan 73 itu, yang mayoritas itu ternyata kelompok aswaja, ahlu sunnah wal jamaah, yang berpedoman kepada Quran, sunnah 3 pilar, ijma dan qiyas. Ya, itu fakta sejarah sampai saat ini, ya kan? Bahkan kelompok setelah itu adalah kelompok tasyayyu, kelompok Syiah, baik yang Itsna Asyara imaman maupun yang sekarang muncul itu Itsna Asyara Mahdiyan. Itu kan kelompok kedua. Tapi jauh perbandingannya antara Sunni dengan Syiah ini, jauh. Misalnya di ranking itu, ranking 1 sampai ranking 5 itu Sunni gitu saking banyaknya. Ranking 6 baru Syiah. Baru ranking 6 sampai selanjutnya kecil-kecil itu termasuk disinilah 0,001% adalah kelompok ingkarus sunnah. Nah, seperti mohon maaf, kecenderungannya cucu panjenengan yang cerdas itu kayaknya mengarah ke sana gitu loh. Itu mohon dibimbing Abah Hamid dengan benar. Bahaya itu kalau sering bertanya tentang persatuan gitu loh. Jadi sekali lagi, persatuan Islam itu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, itu
diperjelas dengan hadis iftiraq dari At-Tirmidzi dan lain-lain itu menyatakan, menginformasikan bahwa dalam tataran perjalanan sejarah persatuan umat Islam itu terjadinya nanti ketika sesuai hadis ya. Hadisnya ini waduh banyak ini, termaktub di dalam Musnad ya Imam Ahmad bin Hanbal, dalam Sahih Bukhari Muslim, dari mana ini juga At-Tirmidzi, juga Abu Dawud, juga banyak ini tentang nuzulnya Isa bin Maryam ke dunia. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'ah hatta yanzila Isa bin Maryam hakaman muqsitan wa imaman adlan fayaksirus salib wa yaqtulul himzir wa yada'ul jizya wa yafidul mal hatta la yaqbalahu ahadun. Jadi begini, tidak akan datang kiamat kecuali Baginda Isa, Yesus, Yesu, Yosua Hamasyah Ibn Maryam Al-Masih alaihissalam itu nuzul atau turun ke bumi, karena sekarang masih hidup beliau kan. Di Rafa'ah itu diangkat ruh dan jasadnya kan. Nanti ketika turun ke dunia itu, ke bumi itu, beliau alaihissalam sebagai hakim yang bijaksana, sebagai pemimpin yang adil, menghancurkan salib, membunuh babi, membebaskan upeti karena harta melimpah ruah hingga tidak ada seorang pun yang menerimanya. Jadi begini poinnya, begini, menghancurkan salib dan membunuh babi itu nanti artinya secara majasi juga secara letterlek bisa ini. Jadi nanti ketika Baginda Isa sebagai pengikut Imam Mahdi itu menjelaskan kepada orang-orang yang menyembahnya itu, orang Kristen, jangan diperangi jadi Islam semua, dan tidak menerima upeti. Wayadul jizya itu artinya kalau selama ini dalam hukum Islam itu kalau kita mau perang itu pertama ditawarkan, ayo perang sampean masuk Islam atau membayar upeti gitu lah kan, atau kalau tidak menyerah dengan keamanan, meminta keamanan, atau yang jalan terakhir adalah perang. Nah, ketika nanti Isa bin Maryam itu turun ya sebagai pasukannya Imam Mahdi, beliau itu gak ada upeti sudah, gak boleh tawaran itu kecuali harus berperang atau masuk Islam. Itulah. Nah, dikala itulah persatuan umat Islam terjadi. Ya gitu loh. Sebelum itu gak mungkin, karena fakta sejarah gak mungkin. Yahudi, Nasrani, Muslimin sekarang gak mungkin, kecuali nanti ketika berdasarkan hadis yang lengkap ini persatuan umat Muslim terjadi dan mengalahkan pasukan Dajjal. Ini yang kedua, yang ketiga. Terus seterusnya tentang apa ya? Tentang sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu semuanya adalah sebagai bintang ya. Dimanapun kita mencontohnya adalah sesuatu yang baik dan bagus kan, begitu hadisnya. Nanti kalau panjenengan butuh hadis itu bahwa semua sahabatku itu adalah bintang, itu saya bacakan. Tetapi yang jelas begini, di antara 124.000 sahabat itu ternyata tidak semuanya itu sebagai mujtahid, sebagai mufti yang bisa memberikan fatwa. Di antara para sahabat itu bahkan disebutkan dalam satu hadis, saya cari ya, di antara 124.000 sahabat Nabi itu ada paling tidak termaktub 4 sahabat begitu ya. 4 sahabat, ada yang mengatakan puluhan sahabat begitu, sebagai sumber yang menjadi rujukan para sahabat yang lain. Nanti kalau panjenengan butuh dalilnya pasti saya baca. Jadi artinya di kalangan sahabat saja ya itu ada klasifikasi tentang keilmuan, begitu loh. Jadi apalagi di zaman kita gitu loh, yang sudah jauh dari sahabat. Jadi rantainya sekali lagi
harus kepada as-sawadul a'dham, kelompok yang besar. Kelompok yang besar sekarang ya Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Di mana di dalam amalia sehari-hari ia berpedoman kepada itu Al-Qur'an, bukan saja loh. Tapi bukan berarti Al-Qur'an itu sudah tidak, bukan begitu maksudnya. Al-Qur'an itu sudah jelas terperinci penjelasannya menurut tafsir Al-Musayyar itu kan, tetapi harus dijelaskan oleh hadis, misalnya tentang sholat ya. Sholat kemarin yang mulia Abah Opo itu kan ketika saya tanyakan apakah sampean sholat, apakah sampean adzan gitu loh. Nanti kalau ditanya apakah sampean nikah di KUA gitu, panjang lagi apakah sampean hajinya itu naik pesawat, macam-macam itu. Karena apa? Karena beliau tidak menjawab kan, sehingga saya curiga beliau itu ingkarus sunnah. Karena semua pertanyaan seperti cucunya panjenengan ini juga arahnya itu berpegang kepada Al-Quran saja, yang dibahas itu Al-Quran saja begitu. Walaupun pembahasannya itu nggak nyambung, misalnya tentang rohama ubainahum, tentang apa firqoh itu nggak boleh, bukan begitu maksudnya. Jadi kalau firqoh atau asobiyah itu tidak boleh, bukan tentang al-firqotun najiyah. Nah inilah contoh Abah Opo dengan cucunya panjenengan ini kayaknya dalam tanda kutip satu kelompok ingkarus sunnah begitu loh. Tapi tanpa ilmu begitu loh Abah. Ini bahaya banget. Jadi kalau memang menurut perkataan cucunya panjenengan itu firqoh itu dilarang. Jadi bagaimana dengan hadis iftiraq ini, ya kan? Diriwayatkan oleh Tirmidzi itu. Apakah itu salah? Nah, ini buktinya mengartikan ayat-ayat Quran ya dengan tanpa ilmu. Jadi cenderung menabrak hadis, membuat tabrakan antara Quran dan hadis. Itu bahaya itu ya. Sedangkan lagi nanti cucunya panjenengan ini mengartikan sunnah secara serampangan, misalnya tidak ada, yang ada itu sunnatullah, yang ada sunnah yang baik itu adalah Al-Quran. Itu kan lagi-lagi mengartikan ayat Quran dengan serampangan tanpa ilmu. Padahal ya, kalau yang dimaksud dengan sunnah itu adalah sunnatullah dan sebaik-baik sunnah itu adalah Al-Quran, bagaimana dengan hadis ini misalnya? Ya, hadis riwayat Imam Muslim ini dari mana? Sahabat Abu Amr Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Ini kan, ini sudah ada kata-kata sunnah di sini. Ya, jadi sunnah di sini artinya bukan sunnatullah seperti di Al-Quran, seperti Abang Opo dan cucu panjenengan yang akan tanyakan itu ya. Jadi sunnah di sini sekali lagi, sunnah 3 pilar. Saya baca ya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un. Ini kalau saya tanyakan kepada yang mulia Abah Opo dan cucu panjenengan yang cerdas itu pasti gak bisa mengartikan hadis seperti ini. Karena apa? Karena Abah Opo yang terhormat juga cucu panjenengan yang cerdas itu ayat-ayat Al-Quran ya itu saja yang dihafalkan begitu loh Pak. Ketika ditanyai ayat lain apalagi hadis pasti gak bisa memaknai. Karena apa? Nah itu salah satu bukti bahwa ajaran ingkarus sunnah itu ayat-ayatnya itu saja dan tidak bisa memaknai ayat lain apalagi hadis gitu. Jadi apa? Misalnya ya suatu ketika okelah Abah Opo dan cucu panjenengan yang cenderung kepada ingkarus sunnah itu, ayo sekarang kita bahas tentang kendaraan Toyota dan Honda, apakah itu sunnah apa tidak. Nanti pasti Abah Opo dan cucu panjenengan itu jawabnya ya ayat-ayat itu toh. Apa ayat sunnatullah, ala ayat apa wa tasimu ayat ya
itu saja mulai dulu kan Abah Opo ini cucunya panjenengan itu ayatnya itu tuh. Karena apa? Karena ayat-ayat itu tok yang dihafal gitu loh. Ya gitu. Jadi mohon maaf, saya curiga Abah Opo dan cucu panjenengan itu adalah satu kelompok, yaitu kelompok ingkarus sunnah. Kalau kami bukan ingkarul Quran, kami yang dibahas Quran, dimukhbir, diperjelas, as-sunnah 3 pilar, diperinci oleh ijma, diperinci lagi oleh qiyas. Misalnya begini, saya tanya ke Abah Opo, juga ke cucu panjenengan melalui panjenengan Abah Hamid, begini. Apakah ada di Al-Quran itu tentang kalimat syahadatain? Itu dijawab. Apakah ada dalam Al-Quran itu kalimat-kalimat azan? Itu dijawab. Apakah ada dalam Al-Quran itu mengenai sebutan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh? Kalau di hadis banyak itu. Nah, terus apakah ada persyaratan nikah di dalam Al-Quran? Apakah ada di Al-Quran itu misalnya kalimat talbiyah, proses tahallul, macam-macam itu? Kan nggak ada itu. Itu menunjukkan, ini tanyakan kepada yang terhormat Abah Opo dan cucu panjenengan, juga terhadap panjenengan sendiri. Akhirnya ya, jawab pertanyaan-pertanyaan saya. Kalau tidak bisa menjawab, ya tertuduh bahwa Abah Opo, cucu panjenengan, dan panjenengan sendiri Abah Hamid adalah termasuk satu kelompok yang kita curigai sebagai ingkarus sunnah. Begitu. Mohon maaf, saya kan agak terus terang karena sepertinya Abah Opo, cucu panjenengan, dan panjenengan sendiri kayaknya ini satu frekuensi dari narasi, ya itu ayatnya itu saja dimaknai tanpa ilmu, dikaitkan dengan kenyataan-kenyataan, apalagi dikaitkan dengan makna hadis, itu cenderung bertabrakan karena pemaknaannya yang tanpa ilmu dan tentu saja keliru begitu loh. Jadi sekali lagi pahami ketika kita berbicara masalah usul, ketika bicara masalah furu, jangan dicampur aduk gitu lah. Begitu mohon maaf, saya ini terus terang ya, agar tidak menjadi fitnah ini dialog kita ini. Terima kasih Abah Hamid, matur sembah nuwun, ngapunten Abah Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sementara matur nuwun dulu Gus atas keterangannya. Kebetulan ini saya sambil di jalan ini Gus, sambil nyetir. Tapi sedikit aja saya ingin membarisbawahi poin-poinnya Gus Romli tadi. Mudah-mudahan saya tidak salah ya pendengaran saya, bahwa penilaian Gus Romli tadi, kalau terhadap Opo saya agak yakin bahwa dia memang menganut aliran ingkarus sunnah ya. Kalau cucu saya ini lawang mbahnya aja NU teles loh Gus. Cuman memang perkembangan pergaulan anak-anak sekarang itu kritis-kritis seperti itu Gus. Jadi butuh penjelasan yang konkret. Jadi cucu saya ini menganut paham ahli sunnah wal jamaah yang asli, maunya begitu Gus. Mengapa di embel-embel yang asli? Karena dia sudah menemukan berbagai kelompok yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, tetapi berbagai macam warna-warni, dan di antara para penganut ahli sunnah wal jamaah ini kok memprihatinkan gitu loh. Mestinya ada definisi yang definitif tentang bagaimana sih bentuk, wujud, dan penampilan penganut
paham ahli sunnah wal jamaah itu. Nah, lebih dari itu, dia ingin mendapatkan definisi yang definitif tentang sunnah Rasul itu, Bos. Jadi bagaimana praktek Al-Quran menurut sunnah Rasulullah SAW pada tahun 1 sampai 10 Hijriah. Bukan ingkar sunnah, justru ingin memurnikan, ingin menemukan Quran sunnah yang asli yang dicontohkan oleh Rasulullah. Makanya sampai dia sebutkan periodenya tahun 1 sampai 10 Hijriah atau tahun 622 hingga 632 Masehi itu seperti apa sih bentuk, wujud dan penampilannya gitu loh. Sampai ada satu cerita Gus, ini dia mengejar-ngejar Zakir Naik pada waktu Zakir Naik itu berkunjung ke Indonesia, kemudian ke Ponorogo, lalu ke Malang. Itu ditanyakan juga Gus. Jadi tentang data pemerintahan atau data tentang perwujudan Islam yang benar yang dicontohkan Rasulullah pada tahun 1 sampai 10 Hijriah di Madinah itu seperti apa? Bukan apa-apa, guna untuk memungkinkan umat Islam itu bisa sama cara mempraktekkan Quran dan sunnahnya itu gitu loh Gus. Itu yang saya tangkap seperti itu. Jadi mohon maaf Gus, rupanya analisa Gus Romli masih perlu direvisi kali ya. Gitu. Itu yang saya pahami Gus. Matur nuwun Gus sebelumnya Gus.